Halo. Pul. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok Eka Kurniawan dari kelas Jurnalistik 1B yang beranggotakan saya Asyatul Mardiah. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rebe Haki. Hai, dan saya Ahmad Dimas Fahri. Di sini kami akan menceritakan salah seorang penulis terkenal, yaitu Eka Kurniawan. Eka Kurniawan lahir tanggal 28 November tahun 1975. Ia merupakan seorang penulis yang lulusan dari Universitas Gadjah Mada dengan gelar di bidang filsafat. Perjalanan karir seorang Eka Kurniawan menarik perhatian banyak pihak, dimulai dari karyanya yang ditolak penerbit hingga diterbitkan dalam berbagai bahasa dan dijadikan film dengan meraih banyak penghargaan. Pada kali ini saya akan menceritakan salah satu novel karya Eka Kurniawan yang berjudul Cantik Itu Luka. Cantik Itu Luka ini menceritakan tentang kisah perempuan cantik keturunan Belanda yang bernama Dewi Ayu. Dewi Ayu ini merupakan seorang pelajar. Ia dibesarkan oleh kakek neneknya sebab kedua orang tuanya ini melakukan kawin sedarah yang melahirkan si Dewi Ayu tersebut. Karena itulah dia diusir oleh keluarganya. Nah, setelah bertahun-tahun Dewi Ayu ini tumbuh menjadi gadis yang kuat dan pemberani. Suatu ketika terjadi perang penjajahan antara Jepang dan Hindia Belanda. Semua keluarganya Dewi Ayu ini melakukan evakuasi kecuali Dewi Ayu sendiri karena dia tetap ingin mempertahankan rumahnya yang ada di Halimunda tersebut. Namun pada akhirnya Dewi Ayu ini tertangkap oleh tentara Jepang. Dia bersama para gadis lainnya itu dibawa keluar kota Halimunda, di mana Halimunda ini adalah salah satu kota fiksional yang ada dalam novel Cantik Itu Luka tersebut. Dan Dewi Ayu ini dibawa ke suatu sel tahanan gitu yang dimana tempatnya tuh sangat sempit, kotor, yang dipenuhi lumut serta banyak tikus-tikus berkeliaran. Nah, di sanalah Dewi Ayu mempunyai teman yang dimana temannya ini mempunyai ibu yang sakit. Nah, temannya ini tuh sangat membutuhkan obat dan penanganan dokter. Nah, disitulah Dewi Ayu ini menjumpai tentara Jepang untuk meminta bantuan. Tetapi tentara Jepang ini meminta syarat untuk melakukan hubungan badan dengan Dewi Ayu. Dan Dewi Ayu ini pada akhirnya mengiyakan asal ibu dari temannya ini mendapat penanganan khusus serta obat. 2 tahun kemudian, Dewi Ayu beserta para gadis lainnya ini dibawa oleh tentara Jepang ke rumah mewah milik Mama Kalang untuk dijadikan pelacur. Nah, dari situlah Dewi Ayu mengenal apa itu dunia malam. Di sana Dewi Ayu ini bertemu dengan Rosina, salah satu gadis bisu yang dijual oleh ayahnya agar bisa melakukan hubungan seksual dengan Dewi Ayu. Nah, dari situ Rosina ini tinggal bersama Dewi Ayu. Walaupun begitu, Rosina ini merupakan gadis yang penurut dan cukup pandai untuk mengerjakan hal-hal dalam rumah tangga. Long story short, dari hasil pelacurannya itu Dewi Ayu ini menghasilkan 4 orang anak perempuan yang dimana ketiganya ini berparas cantik. Di antaranya adalah Alamanda, Adinda, dan Maya Dewi. Namun si bungsu ini yang keempat itu memiliki wajah yang buruk rupa, yang dimana kulitnya hitam legam, hidungnya bagaikan colokan listrik, dan suaranya itu melengking. Walaupun begitu, ia tetap dinamai si cantik. Dewi Ayu meninggal pada saat melahirkan si cantik. Maka dari itu, si cantik ini dirawat dan dibesarkan oleh Rosina.
Nah, ketiga kakaknya ini memang sudah tidak serumah dengan Dewi Ayu karena ada yang sudah menikah dan juga mengikuti jejak si Dewi Ayu tersebut. Namun pada bagian akhir tersebut, pada akhirnya mereka berempat ini hidup menjanda dan menghidupi dirinya masing-masing. Hello everyone, I'm back in here. Jadi aku di sini mau menceritakan sebuah novel karya Mas Eka Kurniawan juga yang meliput oleh teman kita Ahmad Dimas Fahri dan ada Asyatil Mardiah. Jadi di sini saya akan menceritakan novel karya Mas Eka Kurniawan yang bertema Lelaki Harimau. Jadi kayak saya akan menceritakan sinopsisnya dulu ya. Jadi kayak ya awal-awal gitulah. Kenapa ada cerita ini dimulai dan apa penyebabnya gitu. Jadi Lelaki Harimau ini berkisah tentang pembunuhan yang berada di suatu desa terpencil atau desa kecil. Ada seorang anak yang bernama Margio, yaitu Margio adalah anak dari Nuraini dan Komar bin Su'aib. Dan Komar bin Su'aib memiliki seorang anak, yang satu ada Margio dan ada satu anak perempuannya lagi. Dan dia adalah anak laki-laki yang sering sekali membantu orang-orang desa, yaitu seperti kayak memburu babi atau membawa babi masuk ke jebakan. Dan juga dia sering kali tidak berada di rumah, atau mungkin karena ada pergesekan antara dia dan ayahnya, terutama karena didikan ayahnya sangat keras. Jadi di sini saya langsung ke inti poinnya. Di inti poinnya pada suatu ketika ada kejadian yang tidak diinginkan karena adanya Anwar Sadat yang sangat mengganggu keluarga, terutama dalam lingkungan keluarganya si Margio ini dulu. Jadi ada keterlibatan ayahnya yang sangat keras terhadap keluarganya. Jadi sehingga membuat Margio tuh tidak nyaman di rumah. Dan juga istrinya terutama. Istrinya sangat sabar untungnya untuk meladeni sifat sang suaminya ini. Pada suatu ketika terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan, yaitu Anwar Sadat tidur bareng dengan sang istrinya dari Komar bin Su'aib, Nuraini. Karena Nuraini merasa tidak nyaman dengan adanya Komar. Jadi bisa jadi di satu sisi Anwar Sadat datanglah seperti pahlawan dan Nuraini membutuhkan kehangatan. Jadi terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan sehingga ada satu peristiwa, yaitu terjadinya Nuraini melahirkan atau lahiran. Jadi Nuraini ini mengandung seorang anak dan kemudian Komar ini tidak senang saat mengetahui Nuraini melahirkan, dan terjadilah Anwar membanting lalu menendang sang istrinya sehingga Margio yang mengetahui hal tersebut sangat tidak senang, sehingga pada saat ketika ayahnya meninggal, Margio tidak merasa sedih, bahkan merasa senang, sehingga tidak ada rasanya sesalan atau kesedihan. Namun saat Margio ingin mengetahui siapakah yang menyetubuhi ibunya sehingga membuat ibunya melahirkan ini, ternyata dia mengetahui dan melihat langsung bahwa Anwar Sadat menyetubuhi ibunya, sehingga Margio ini memiliki dendam yang sangat mendalam yang hingga membuat semua warga di desa tersebut tercengang karena menggigit seorang Anwar Sadat hingga pembuluh darahnya dan dari leher seperti ini, dan membuat Anwar Sadat mati seketika di tempat itu. Mungkin itu sinopsis dari apa yang saya pahami dan saya baca selama seminggu semenjak diberikan tugas membaca novel tersebut. Mungkin kurang lebihnya mohon dikurangi, tambah-tambahnya mohon ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan mereview dan menjelaskan isi dari novel yang saya sudah baca yang berjudul Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas yang ditulis oleh Eka Kurniawan sendiri. Nah, novel ini tuh menceritakan pada masa awalnya ada seorang pria yang bernama Ajo Kawir yang pada masa mudanya itu memiliki berbagai banyak rintangan masalah. Nah, salah satunya itu ia memiliki penyakit yang bernama hipotensi. Sebagai pria, saya sendiri pun merasa kalau hipotensi itu sangat mengganggu kejantanan dan untuk masa depannya ya kan, karena tidak bisa berdiri itunya gitu. Lalu kan setiap penyakit itu kan pasti ada sebab dan penyebabnya ya. Nah, sebab dan penyebab dari penyakit ini tuh pada masa kecilnya si Jakawir bersama si Toke, yaitu sahabatnya sendiri, ingin mengintip si Rona Merah di sebuah rumah kosong
di desa Bojong Soang di Bandung pada tahun 1980-an gitu. Nah, pada saat mengintip, mereka melihat kejadian pemerkosaan yang dilakukan oleh 2 oknum polisi oleh si Rona Merah tersebut. Nah, kenapa bisa diperkosa? Karena si Rona Merah ini tuh memilih seorang janda yang ditinggal oleh suaminya gitu. Karena ditinggal oleh suaminya, dia menjadi orang yang stres dan terganggu kejiwaannya gitu. Nah, semenjak kejadian itu, ketika ketahuan oleh 2 oknum polisi tersebut, si Ajo Kawir dan si Toke pun ditarik dan dipaksa untuk ikut andil dalam kejadian kasus tersebut. Namun si Ajo Kawir pun tidak mau berdiri itunya ketika ingin melakukan gitu. Nah, dari situlah Ajo Kawir terkena kutukan atau penyakit yang dialaminya hingga saat ini. Lalu setelah peristiwa tersebut, si Toke pun membantu sahabatnya sendiri, yaitu si Ajo Kawir, untuk menghilangkan penyakit atau menyembuhkan penyakitnya yang dialami si Ajo Kawir tersebut agar bisa berdiri itunya. Setelah menghadapi berbagai rintangan, mulai dari menyenangkan hingga menyakitkan untuk menyembuhkan penyakit tersebut, namun tidak ada hasil apapun yang dialami oleh Ajo Kawir. Nah, lalu suatu saat Ajo Kawir ini jatuh cinta pada seorang gadis yang bernama Iteng. Iteng ini adalah gadis yang tidak biasa, atau seperti cerminan Ajo Kawir sendiri sih, karena Ajo Kawir itu kan jago berantem ya, terus jagoan di kampung desa Bojong Soang ini juga. Nah, si Iteng juga sama, tapi dia tidak terlalu menonjol. Nah, si Ajo Kawir pun karena baru kenal dan tertarik pada si Iteng ini karena berbeda dengan perempuan-perempuan lain gitu. Lalu pun Ajo sangat mencintai si Iteng tersebut gitu. Lalu tidak lama pun mereka pun memutuskan untuk menikah di dalam hubungan mereka tersebut gitu. Meski harus menahan keinginan mereka itu salah satunya agar bisa berhubungan badan, namun kesabaran Iteng pun pada akhirnya itu mencapai batasnya, yaitu Iteng waktu itu memutuskan untuk berselingkuh dengan temannya sendiri, yaitu bernama Budi. Teman dari Iteng itu teman Iteng pada masa SMA yang bernama Budi. Lalu si Ajo Kawir pun mengetahui kejadian tersebut, kesal dan kecewa terhadap Iteng gitu. Lanjut, langsung singkat cerita, si Ajo Kawir itu memutuskan untuk pergi dan menjauh dari Iteng tersebut gitu. Dan lalu si Ajo Kawir ini tidak lagi ingin mencari masalah, bahkan untuk waktu yang lama ia tidak lagi berusaha untuk membangunkan burungnya sendiri. lalu pun waktu cukup lama, Ajo pun bertransformasi menjadi sosok yang lebih baik gitu, yang lebih damai, yang lebih bijaksana, dan lebih terkontrol lah gitu emosinya. Nah, dari pengalaman tersebut pun Ajo belajar banyak hal, mulai dari kejadian burungnya, termasuk tentang Iteng, kekasihnya sendiri yang berkhianat. Nah, namun setelah menjadi pria yang bijak, Ajo pun bertemu dengan seorang wanita yang bernama Jelita. Meskipun penampilannya tidak sesuai dengan namanya, Jelita ini tidak cantik, biasa aja gitu, beda sama Iteng gitu. Iteng kan cantik walaupun menarik gitu. Ajo pun merasakan daya tarik yang misterius yang membuatnya bermimpi basah beberapa kali ketika si Jelita ini sempat bercerita tentang hal 18+ kepada si Ajo Kawir ini gitu. Bahkan dalam mimpinya si Ajo Kawir atau burung si Ajo Kawir pun dapat bereaksi gitulah, nggak seperti sebelumnya gitu, hanya dengan membayangkan cerita yang bercerita tersebut gitu. Nah, dari situlah si Ajo Kawir pun akhirnya bisa pulih dan sembuh dari penyakitnya. Oke, selanjutnya di bagian persamaan dari ketiga novel ini yang ditulis oleh Eka Kurniawan, menurut kelompok kami persamaannya adalah tentang keadilan dengan mengangkat tema-tema yang tabu dalam masyarakat. Misalnya yang pertama di novel Cantik Itu Luka. Di novel ini mengangkat tema tentang ketidakadilan gender, terutama terhadap perempuan. Dan yang kedua, di novel seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Di novel ini juga mengangkat tema ketidakadilan seksual, terutama terhadap laki-laki. Dan yang terakhir, yang ketiga, di novel Lelaki Harimau. Di novel ini juga mengangkat tema ketidakadilan sosial, terutama terhadap masyarakat yang terpinggirkan. Nah, dari situ saja sudah terlihat jelas bahwa isi dari ataupun permasalahan dari ketiga novel ini rata-rata mengangkat permasalahan, yaitu ketidakadilan. Di setiap persamaan pasti ada perbedaannya juga kan. Nah, perbedaan dari ketiga novel ini dapat dilihat dari gaya penulisannya. Dimulai dari yang pertama di novel Cantik Itu Luka. Di novel ini menggunakan gaya penulisan yang lugas dan langsung, dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.
Dan yang kedua, di novel Lelaki Harimau. Di novel ini menggunakan gaya penulisan yang puitis dan penuh metafora, dengan bahasa yang indah dan kaya akan makna. Dan yang terakhir, yang ketiga, di novel Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Di novel ini menggunakan gaya penulisan yang unik dan penuh humor, dengan bahasa yang lugas dan langsung, serta penuh dengan humor yang segar. Ya, walaupun banyak menurut saya kata-kata ataupun ucapan yang sangat vulgar. Baik, selanjutnya, kesan dan pesan akan dilanjutkan oleh Arya Bayhaqi. Jadi kita masuk ke bagian kesan dan pesan saat kita membaca novel karya Mas Eka Kurniawan ini. Jadi setelah kita baca bertiga, kita mendapatkan pertama ada kesannya setelah membaca novel ini, kita menunjukkan bahwa kehidupan itu tidak selalu berjalan mulus. Pasti ada tantangan yang harus kita lewati dan kita harus siap menghadapi rintangan tersebut. Dan juga pesan dari novel ini adalah pentingnya kita untuk menerima diri sendiri apa adanya. Jadi kita nggak boleh melebih-lebihkan diri sendiri, kita nggak boleh mengurang-urangin diri sendiri. Jadi kita harus menerima segala yang ada di diri kita itu dengan ikhlas dan baik. Dan yang lanjut, yang ketiga, ada pesan terakhir yang dapat kita simpulkan, yaitu bahwa sesuatu yang kita lihat awalnya cantik itu tidak selamanya cantik. Bisa jadi sesuatu yang cantik itu akan bawa luka atau malah petaka bagi diri kita sendiri. Jadi kita nggak bisa bilang nih kalau dia itu cantik, tapi kita nggak tahu kondisinya gimana. Jadi kita memang harus mengetahui lebih lanjut kenapa itu bisa dikatakan cantik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.